Bapak Kepala Dinas Pendidikan Mesuji, Bapak Andi S. Nugroho SMH, dan narasumber kita pada hari ini, Bu Dwi Sarmiati SPD, dan Ibu Widya Astuti, serta peserta peserta yang mengikuti webinar kita hari ini. Webinar kita hari ini yaitu berbagi praktik baik penguatan literasi di satuan pendidikan. Baik, kita mulai Bu Wiwi, bisa? Sudah mulai? Hah? Bentar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tabiun. Ya, Ya ampun. Kita pakai ciri khas dari Mesudi. Tabiun. ya, Ya uy. Baik. Alhamdulillah puji syukur karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada di ruang Zoom ini. Baik, saya akan memulai membacakan susunan acara kita pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Mbak Indah. Sebentar. Ya itu gantungan leher loh. Udah, Mbak. Ini mau nunggu adik pulang kan ya. Nggak boleh. Ada tunggu. Mbak, Mbak. Tuh. Itu, pos itu, Mbak. Pos ini. Baik, selanjutnya sambutan dari Bu Wiwi Fitriani MPD dari BGP Lampung, kepada beliau kami persilahkan. Oh, belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, tunggu sebentar. Apakah suara Bu Wiwi sudah terdengar, Bapak Ibu? belum, Pak. Belum, belum, Bu. Ya, belum. Oke, sabar, Pak. Ya. Sudah terdengar? Oke. Sudah. Sudah. Bu. Ya, Silakan kepada Bu Wiwi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf Bu. Ini apa tidak terdengar apa memang belum mulai ya? Suaranya terputus-putus, Pak. Oh, iya, Pak, masih ya, Pak. Oke, Iya. pindah sinyal dulu, Pak. Kebetulan WiFi di sini masih ada gangguan. Oh iya, Oke, iya. pindah ini sebentar. Ya. Baik, Bu Wiwi, silahkan dicoba. Belum, Bu Wiwi? Belum. Silakan. Baik, silakan Bu Wiwi, dicoba lagi. Oke, suara saya terdengar jelas. Baik, jelas. Silakan Jelas, kepada Bu Pak. Wiwi. Jelas. Ya. Ya, Bapak Ibu semua, mohon maaf, eh, ada kendala teknis. Baiklah, saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Tabiun, Ya, Ya Bu. pun. yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pak Andi S. Nugraha, Kepala Dinas Mesuji. Terima kasih ini Pak sudah menghadiri untuk Sama Bu. kegiatan rutinitas webinar kami di hari Jumat, di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas dengan nama Jumat Berkah, yaitu berbagi, berkolaborasi, dan Amin. harmonisasi. Dan ini adalah kegiatan kita bersama, kegiatan yang dari kita untuk kita. Dengan harapan ini Mesuji sebagai awal nih pembuka kepala dinasnya untuk ikut bergabung di kegiatan webinar ini. Terima kasih Amin. banyak Pak Mudah-mudahan. Andi. Sama-sama Bu. Eh, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di room ini dengan harapan kita di room ini, di kegiatan ini saling berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu narasumber yang sudah mau berbagi serta tim kemitraan Humas Komunitas di Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya sebagai Ketua Tim Kemitraan menyampaikan salam dari Ibu Kepala. Mohon maaf karena Ibu Kepala sedang ada kegiatan di luar sehingga khawatir dengan sinyal dan lainnya. Sehingga beliau memberikan salam hormat dan salam untuk Bapak Ibu semua dan mohon maaf kepada Pak Kadis bahwa Ibu Kepala belum bisa hadir karena tadi Nggak ini apa-apa. kami sudah hubungi beliau masih dalam perjalanan. Ya, Dan saya diwakilkan untuk membuka kegiatan ini. baik. Harapan kami, kegiatan-kegiatan ini yang akan dilakukan dalam setiap minggunya di hari Jumat, ini akan diikutkan oleh guru-guru untuk berbagi praktik baik. Kami BGP memfasilitasi. Jadi room ini adalah kegiatan dari kita untuk kita secara bersama-sama. Dan harapannya setiap minggu ada kabupaten-kabupaten lain yang mau berbagi dan kepala dinasnya juga eh, ikut bergabung di sini untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh guru-gurunya untuk saling berbagi. Dengan judul kegiatan Jumat Berkah, berbagi, berkolaborasi, dan harmonisasi. Demikian mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Guru hebat, serta narasumber yang sudah mau berbagi praktik baiknya. Demikian saya sampaikan, saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Ibu Wiwi selaku dari BGP Provinsi Lampung. Kita lanjutkan sambutan berikutnya dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Mesuji, Bapak Andi S. Nugroho SHMH untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan sekalian untuk membuka acara kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Apa suara saya kedengeran Pak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau saya biasanya nggak depan kamera Pak, jadi mohon maklum kalau nanti nggak sebagus Ibu Wiwi tadi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam siang dan salam warahmatullahi sejahtera. Warahmatullahi Kita wabarakatuh. semua Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Tabipun. Iya, Ya pun. Ya pun. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Ibu Wiwi Fitriani, SPSI, MPD, yang kami hormati narasumber kegiatan pada siang hari ini, Ibu Dwi Sarimiati, SPD dari SDN 17 Tanjung Raya, dan Ibu Wiji Astuti, SPD dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Serta yang kami hormati dan kami banggakan, utamanya Bapak dan Ibu guru hebat selaku peserta kegiatan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk dapat bertemu secara daring melalui Zoom dalam rangka mengikuti kegiatan berbagi praktik baik, yaitu penguatan literasi di satuan pendidikan. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di amal akhlak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BGP Provinsi Lampung atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini sehingga kegiatan ini bisa bermanfaat, berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Sebagaimana kita ketahui bersama, capaian rapor pendidikan untuk Kabupaten Mesuji khususnya dalam bidang literasi pada jenjang SMP, saat ini kita mendapatkan predikat sedang dengan skor rapor 60. Dan jenjang SD dengan skor rapor 63,3. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengambil langkah untuk mendukung penguatan literasi di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Mesuji, berupa penganggaran kegiatan peningkatan kompetensi literasi bagi guru di jenjang SD tahun anggaran 2025 kita sudah siapkan, dan untuk tahun 2024 kita sudah menyelenggarakan pengimbasan kegiatan advokasi penguatan literasi dan menumerasi dalam pemulihan pembelajaran melalui komunitas belajar yang ada saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditory. Literasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilannya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 6 literasi dasar yang perlu kita ketahui dan kita miliki, yaitu 1. Literasi baca tulis, 2. Literasi numerasi, 3. Literasi sains, 4. Literasi digital, 5. Literasi finansial, dan terakhir literasi budaya dan kewargaan. Hal yang paling mendasar dalam praktik literasi adalah kegiatan membaca, Bapak Ibu. Keterampilan membaca merupakan fondasi untuk mempelajari berbagai hal lainnya. Kemampuan ini penting bagi pertumbuhan intelektual peserta didik. Melalui membaca, peserta didik dapat menyerap pengetahuan dan mengeksplorasi dunia yang bermanfaat bagi kehidupan. Membaca memberikan pengaruh budaya yang amat kuat terhadap perkembangan literasi peserta didik. Sayangnya sampai saat ini, prestasi literasi membaca peserta didik di Indonesia masih sangat rendah, berada di bawah rata-rata skor internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di dalam peningkatan literasi di satuan pendidikan, komunitas belajar berperan penting
Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga sehingga halo tes terdengar masih jelas Bu? Bapak Ibu masih jelas terdengar? Jelas. Halo? Jelas, Pak. Masih banget Pak, nih, jelas Pak. Pak. Jelas, Dilanjut Pak. Jelas ya? Iya, Pak, terdengar. Oke, lanjut. Komunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena halo, halo tes tes Bagus Pak tes. suaranya. Dilanjut silakan. Oh lanjut ya, siap siap siap. Oke. Jelas Kedengaran Pak. ya Pak ya? Iya Pak, sangat jelas Pak. Oke, oke baik Pak. Ini kok di layar saya hilang semua nih ya Pak ya? Bentar Pak. Jelas kok Pak suara Bapak kalau di Jelas ya? Bandar Lampung iya. Oke, siap siap. Proses tadi sampai dengan komunitas belajar bersama pendidik bersepakat tentang standar umum seperti penilaian. Pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antara pendidik dan tenaga pendidik antar pendidik dapat diminimalisir, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, proses belajar dalam komunitas yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Kualitas belajar peserta didik yang optimal sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual atau diisolasi, bahasanya diisolasi kalau bahasa ininya. Kolaborasi yang dilakukan pendidik di satuan pendidikan diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan berdiskusi dan berbagi praktik baik pengajaran, namun berlanjut sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Oleh karenanya, oleh karenanya sikap saling membantu memiliki pemikiran terbuka dan senang memecahkan masalah bersama perlu menjadi kebiasaan sehari-hari. Perkembangan belajar peserta didik tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendidik, namun menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan. Selanjutnya, menggeser fokus dari mengajar menjadi belajar diharapkan akan membantu pendidik agar tidak hanya memastikan bahwa ia telah mengajar, tetapi juga memastikan peserta didiknya belajar. Cara untuk memastikan peserta didik belajar adalah dengan melakukan asesmen yang berkelanjutan dan mendapatkan bukti bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karenanya, output secara acuan terbangunnya komunitas belajar di satuan pendidikan yang efektif bukan pada seberapa baiknya rencana yang telah disusun dan dilaksanakan, tetapi pada seberapa berdampaknya hal tersebut pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik dalam konteks pembahasan ini bukan berupa nilai angka yang menunjukkan kemampuan kognisi semata, namun berupa tercapainya kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam prosesnya, satuan pendidikan harus secara sistematis memantau pembelajaran peserta didik dan menggunakan bukti pencapaian untuk segera membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan bantuan dalam proses pembelajaran, diharapkan belajar peserta didik dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini akan kita ikuti bersama kegiatan berbagi praktik baik dari komunitas belajar yang ada di SDN 17 Tanjung Raya yang ada di Kabupaten Mesuji
dan SMA Negeri 1 Tanjung Raya yang ada juga di Mesuji. Kami berharap Bapak dan Ibu peserta kegiatan dapat memetik hal yang positif dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dua komunitas belajar tersebut dan selanjutnya dapat dikembangkan di komunitas belajar yang ada pada satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya yang masing-masing. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu sekalian, kegiatan berbagi praktik baik yaitu penguatan literasi di satuan pendidikan hari ini saya buka secara resmi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Mesuji, Bapak Andi S. Nugroho, SHMA. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi penyemangat bagi guru-guru, khususnya di Kabupaten Mesuji dan di luar Amin. Lampung. Umumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Eh, Sama-sama Pak. kalau misalkan ada keperluan lain, boleh Pak Siap. izin meninggalkan. Baik, Izin saya ya Pak, lanjut. Bu. Oke, Terima makasih kasih. Bapak. Oke. Ya sama-sama Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya. Ada narasumber dua pada hari ini, yaitu Bu Dwi Sarmiati SPD dari Kombel Gubara. Yang kedua, narasumber kita pada siang pagi ini juga yaitu Bu Wiji Astuti SPD. Mungkin yang pertama kali menyampaikan materi kita yang pertama, Bu Dwi Sarmiati SPD ya Bu ya. Sudah siap Ibu? Suara saya terdengar nggak, Pak? Oh, terdengar Bu. Sudah siap Terdengar. Ibu? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Baik, eh, kepada Bu Dwi Sarmiati SPD dari Kombel Gubara, yaitu guru bahagia ya Bu ya, dari SDN 17 Tanjung Raya. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Mohon izin kepada semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu semua? Iya, jelas, Bu. Mantap. Siap. Oke. Sebelumnya Tabi pun. Iya, Iya, Bu. Salamnya khas Mesuji jangan lupa. Tabe, oi. Iya, Ya. Bu. Baiklah. Yang terhormat Ibu Kepala BGD Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wiwi Fitriani Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Bapak Andi S. Nugraha SHMH yang saya hormati. Tidak lupa pula rekan narasumber hari ini Ibu Wiji Astuti dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya yang saya hormati. Tidak lupa juga Bapak moderator kita hari ini, Bapak Sohar. Terima kasih Pak waktunya ya Pak ya. Oke, Yang saya terima kasih, hormati. Bu. Eh, rekan saya Ketua Kombel Ngopi Panas nih, yang sudah mengajak saya gitu ya dan Ibu Wiji untuk berbagi. Ada Ibu Rahayu Ningsih. Terima kasih Bu Rahayu. Lalu kepada Bapak, Ibu peserta webinar siang hari ini dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Lampung yang saya hormati dan semoga selalu tetap semangat Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia begitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertatap maya dalam acara eh, berkah Jumat gitu tadi ya kan programnya. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan acara kita hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, sinyal juga stabil begitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Bapak Ibu semua, saya izin share screen ya. This meeting is being recorded.
Sebentar Bapak Ibu mohon izin masih loading. Karena memang kalau webinar eh, tantangannya adalah sinyal dan jaringan begitu ya. Apakah sudah mulai kelihatan Bapak Ibu Sudah semua? mulai jelas, Bu. Oke, terima kasih. Bentar belum lengkap ini masih ada muter-muter sambil menunggu. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, di sini kita berbagi praktik baik ya, bukan berarti saya dan Ibu Widi sebagai narasumber itu lebih pintar atau apa sebutannya ya dari Bapak Ibu semua, bukan. Tapi kebetulan siang hari ini kami mempunyai kesempatan untuk berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu semua. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu peserta di sini lebih ilmunya daripada saya ya. Jadi nanti kita saling berbagi, saling berdiskusi, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, izinkan seperti pepatah bilang tak kenal maka tak sayang begitu ya, atau tak kenal maka tak aruf. Izin memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu semua. Nama saya adalah Dwi Sarimiati, biasa dipanggil Mia, atau banyak yang manggil juga Dwi, begitu ya. Saya lahir sudah 87, itu berarti sekarang umurnya masih 20 tahun ya Bapak Ibu ya. Oke, saya sekarang bertugas di SD Negeri 17 Tanjung Raya di Kabupaten Mesuji ya. Ini beberapa media sosial yang saya miliki. Monggo silakan kalau mau dihubungi, siapa tuh mampir gitu ya. Ada TikTok sebenarnya tapi tidak saya cantumkan. Lalu ini sedikit pencapaian yang sudah pernah saya miliki. Mudah-mudahan bisa menginspirasi begitu ya Bapak Ibu ya. Masih sedikit, belum banyak ini, masih sedikit sekali. Jadi yang terakhir adalah menjadi Duta Baca Kabupaten Mesuji di tahun 2023. Oke, sebelum kita mulai ya materi kita hari ini, karena kita sebentar lagi 17 Agustus Bapak Ibu semua ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita dan mengecek literasi kita tentang lagu-lagu nasional, silakan Bapak Ibu boleh di unmute speakernya, lalu kita jawab bersama-sama apa judul lagunya, atau mau raise hand atau langsung jawab aja deh, langsung jawab aja. Oke ya, kita jawab bersama-sama. Ini kira-kira judul lagunya apa? Kita ice breaking dulu sebelum mulai ya Bapak Ibu ya. Syukur. Syukur. Penciptanya siapa Bapak Ibu? Syukur, betul. Penciptanya Ibu siapa? Sud. Ayo Syukur. Tanah air. Itu ya, Bu ya. Ini Judul ayo, lagu lagu Syukur. selanjutnya. Lagu selanjutnya. Indonesia Pusaka. Indonesia Syukur. Sambil nyanyikan boleh, sambil nyanyikan boleh. Kira-kira apa ini judul lagunya ya? Bangsa. Oh iya betul, satu nusa satu bangsa. Siapa penciptanya? Satu bangsa. Elmanik. Bahasa di udara itu. Luar biasa ya. Benar itu Indonesia Pusaka. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Indonesia Pusaka. Oke. Udah nyanyinya udah nyanyinya itu orang suruh nebak aja. Iya. Lanjut. Ya. Sarap otak Ibu. Siapa penciptanya? Nah, penciptanya siapa ya Bu? Siapa? Pasti bukan saya. Siapa? Ismail Marzuki. Oh iya betul sekali, Ismail Marzuki. Ismail Marzuki, ya Allah, Masya Allah, lali bisa. Lanjutkan. 13 PKI. Oke. Kira-kira lagu apa ini? Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku, yakin judulnya itu. Bendera merah putih. Bendera merah putih, betul. Siapa kira-kira penciptanya? Ibu Sud. Ayo, ya. Ayo siapa yang tahu nama aslinya Ibu Sud? Nah, lo siapa ya? Browsing dulu. Lali. Lali. Lupa. Belum kenalan begitu ya? Ibu Dwi. Oh, Sarija.
Sarijah Niung. Betul sekali ya. Ternyata memang Bapak Ibu guru kita literasinya bagus Ibu ya. udah dapat contekan tuh. Tadi kan udah nyontek juga termasuk literasi Bapak Ibu ya. Literasi loh, iya benar. Betul sekali. Bisa contekan. Itu juga literasi termasuknya. Oke, sudah semangat Bapak Ibu semua ya. Insya Allah semangat. Habis makan-makan di HK. Aduh, tolong ya, Kak saya nggak diajak gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita bahas kesepakatan dulu ya untuk siang hari ini. Jadi yang pertama kita mute jika ada pemateri atau penanya dari sesama peserta webinar yang sedang berbicara begitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya uh, tidak ketertibannya tetap terjaga begitu. Lalu raise hand jika ada yang ingin disampaikan begitu Bapak Ibu ya. Lalu kamera kalau bisa on cam Bapak Ibu ya supaya kelihatan ganteng dan cantiknya begitu ya. Dan selanjutnya adalah jika ada ide gagasan yang bagus, kita saling bertukar pikiran ya, tidak hanya diam saja, tapi kita bersama-sama gitu ya, bertukar pikiran. Kira-kira sepakat tidak Bapak Ibu semua ini untuk kesepakatan kita? Sepakat. Sepakat. Berarti sepakat untuk on cam ya. Maaf Bu, lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oke, kecuali sinyal atau lagi ada kepentingan ya Bapak Ibu semua ya. Iya, Ibu. Mohon di luar Ibu, mohon izin. Oke, siap. Izin sebentar Bapak Ibu, izin sebentar, Saya mau sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mau izin sebentar ya. Ada si kecil. Kita lanjutkan. Jangan deket-deket deh, kalau ada kucing berantem deh. Ayo di mute dulu Bapak Ibu ya, di mute dulu ya. Barusan kita sepakati begitu ya. Oke. Berbicara literasi, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Monggo raise hand Bapak Ibu. Siapa ini yang menyampaikan apa sih yang ketahui tentang literasi begitu? Biar kita ada komunikasi dua arah. Ini saya nggak bisa ngelihat ya, ini sedikit sekali yang siapa yang raise hand ya. Bapak Ibu semua, kira-kira apa sih tentang literasi yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi? Apa kira-kira literasi? Ayo monggo siapa yang mau mencoba untuk menjawabnya? Oh, Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah dari SDN 11 ya. Oke, silakan Mbak Fatimah. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini pengertian secara singkat tentang literasi yang saya ketahui yaitu kemampuan dalam menulis dan Bu, suaranya nggak ada. Bu Fatimah, buka dulu kali mic-nya ya. Ada suaranya ada kok, ada. Bisa didengar Ibu? Bisa, Bu Fatimah sudah bisa didengar. Ya, singkat saja itu tadi literasi yaitu kemampuan membaca dan menulis Ibu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih dari Bu Fatimah tadi mengatakan bahwa literasi itu kemampuan membaca dan menulis gitu ya. Wow, luar biasa, keren sekali. Ada yang lain mungkin yang ingin menambahkan? Terima kasih Bu Fatimah ya. Luar biasa sekali. Ayo yang lain, ini ada 300. Monggo. Itu raise-nya mana nih? Raise-nya ada di reaksi ya, Temu. Bapak ya. Atau mau Pak Rahmat? Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Ya, izin Bu menjawab. Monggo silakan Pak Rahmat. Menurut saya kemampuan dalam memahami apa yang dibaca, Bu. Kalau kemampuan membaca sepertinya semua mampu, tapi kemampuan memahami apa yang dibaca atau tentang apa yang dibaca itu kemampuan literasi. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi menurut Pak Rahmat, literasi itu adalah kemampuan memahami apa yang dia baca. Oh, keren, luar biasa. Bu Sri Murtina, silakan kalau ingin menambahkan. Iya, Bu. Ya,
menurut saya sih literasi itu bagaimana kita dapat mengolah informasi dan pengetahuan kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain atau untuk kecakapan hidup, Bu. Ya, berarti tujuannya untuk kecakapan hidup ya. Oke, Ya. keren sekali. Cukup mungkin ya dari 3 pendapat Bapak Ibu semua dan semuanya keren luar biasa sekali. Oke, kita simak bersama. Ini saya ambil satu pengertian ya menurut UNESCO bahwa literasi itu adalah kalian menggunakan kemampuan membaca. Jadi menggunakan kemampuan membaca, menulis dan berhitung dengan konteks yang sesuai, yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran, serta penerapan di berbagai situasi seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan lain yang relevan. Jadi jawaban dari ketiga teman-teman kita tadi saling melengkapi begitu ya. Jadi bahwa literasi bukan hanya membaca dan menulis, berhitung, tapi bisa menerapkan apa yang dia baca dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di dalam masyarakat. Begitu Bapak Ibu semua ya. Jadi literasi itu lebih kompleks begitu. Nah, ini tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji terkait tentang macam-macam literasi. Ada literasi membaca dan menulis, ada literasi numerasi, ada literasi sains, dan ada literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Baiklah, Bapak, Ibu semua, siapa yang bersedia untuk menjelaskan nih terkait literasi membaca dan menulis? Ayo, Bu Sri Murtina. Kita belajar bersama Bapak Ibu semua ya. Sama-sama belajar begitu. Bu Sri Murtina, raise hand. Atau tidak sengaja kepencet? Kira-kira atau mau menjelaskan dari salah satu literasi ini boleh. Silahkan dipilih deh. Yang penting Bapak Ibu semua bahagia begitu ya. Ada literasi membaca dan menulis, ada numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewargaan. Banyak sekali literasi ya. Gitu. Kira-kira siapa yang bisa bantu untuk menjelaskan? Bu Sri Murtina ini angkat tangan kepencet atau gimana Bapak Ibu? Bu Sri Murtina. Maaf Ibu, kepencet ini Ibu. Kepencet aja ya. Atau mau mencoba Iya, menjawab maaf, boleh loh apa Bu. yang tadi ya? Yang tadi mungkin Bu. Oh yang tadi, oke. Bu, Iya. Pak Adi Nur Rahman. Silakan Pak Adi Nur Rahman. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Adi Nur Rahman dari SMA Negeri 1 Tanjung Raya, pengajar kimia. Izin menjawab ya Bu ya. Dari macam-macam literasi yang Ibu tampilkan, izin saya mungkin akan sedikit menyampaikan tentang literasi numerasi ya Bu. Oke, karena kimia ya Pak ya gitu ya. Oh enggak ya. Baik, ini yang saya ketahui bahwa literasi numerasi. Literasi numerasi ini adalah kemampuan sebuah data atau bacaan yang atau angka gitu Bu. Punya saya udah istirahat, saya istirahat. Ini ada yang belum mute ya. Sepertinya ya. Jadi suaranya Pak Adi tadi kurang jelas, mau diulangi Pak? Oh boleh Bu. Baik Bu, izin melanjutkan ya, menyampaikan kembali berkaitan dengan literasi numerasi. Literasi numerasi yang saya ketahui adalah suatu kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menginterpretasi atau mengartikan dari data-data berupa numerik. Gitu. Dan biasanya itu dibarengi dengan kemampuan yang berkaitan dengan untuk penjelasan yang berkaitan dengan angka-angka. Ya betul sekali ya untuk Pak Adin Rahman ya. Terima kasih Pak Adin Rahman. Jadi numerasi itu berkaitan dengan angka-angka begitu ya, kode-kode atau simbol-simbol begitu ya. Yang untuk selanjutnya boleh dicoba. Terima kasih Pak Adin Rahman ya. Ibu Lidiawati, silakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Saya mau izin coba menjawab. Ini perkenalan dulu ya.
Iya dong, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Lidiawati, saya dari SDN 20 Tanjung Raya. Izin menjawab Bu Dwi terkait literasi numerasi tadi adalah kemampuan dalam memahami menggunakan angka serta melakukan operasi matematika. Jadi menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Dwi. Oke, terima kasih. Atau mencoba yang lain boleh, Ibu Lydia? Apa tadi pilihannya apa nih? Ada membaca Pilihannya dan apa tadi, Bu? menulis, ada numerasi, ada sains, digital, finansial, dan budaya dan keluargaan. Oke, kalau menurut saya literasi digital nih, literasi digital itu adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi digital seperti komputer atau internet. Kalau yang sains itu adalah kemampuan dalam memahami konsep-konsep ilmiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya, Bu Dwi ya. Oke, sip. Terima kasih Bu Lydia. Oke, Gitu ya. ya. Oke. Dari jawaban teman-teman kita tadi sangat luar biasa ya. Digital itu bagaimana kita bisa menggunakan digital dengan bijak gitu ya, internet sebagai alat komunikasi gitu ya. Lalu finansial itu terkait dengan keuangan gitu ya. Numerasi terkait angka-angka gitu. Lah, tapi dari semua literasi ini pondasinya adalah literasi membaca dan menulis Bapak Ibu semua ya. Jadi pondasi yang paling utama itu ya di membaca dan menulis gitu. Oke, ini terkait literasi di Indonesia ya. Keadaan literasi di Indonesia ini minat bacanya masih di bawah rata-rata, begitu ya. Indeks baca masyarakat hanya mencapai 0,001%. Ini berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi dari 1.000 orang di Indonesia itu baru 1 orang yang minat bacanya itu bagus, begitu ya. Akibatnya apa sih seperti itu? Jika minat bacanya rendah, otomatis pengetahuannya juga rendah, gitu ya. Kalau pengetahuannya rendah, nanti berdampaknya bisa kemana-mana, begitu ya, bisa ke ekonomi, bisa ke kehidupan dalam bermasyarakat, kan begitu. Oke. Ini ada yang terlewat tidak? Ini terkait literasi membaca sebagai fondasi dari semua literasi tadi ya. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi endingnya adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, begitu ya, tidak cukup hanya sampai pada diri kita saja. Terkait literasi membaca tadi, Indonesia itu memang berada di peringkat yang kedua Bapak Ibu semua ya, tapi dari bawah begitu. Ya. Tentu kita sebagai warga Indonesia harus berupaya bagaimana peringkat itu bisa naik kan begitu. Fakta selanjutnya itu Indonesia itu minat bacanya rendah, tapi minat mainan HP-nya tinggi, gitu ya. Menatap layar gadgetnya itu betah-betah begitu, 8-9 jam gitu, sehari. Kalau untuk baca buku 5 menit aja sudah capek gitu ya. Tapi kalau lihat gadget 8-9 jam betah saja gitu. Nah, dan Indonesia ini terkenal dengan eh, keaktifannya di medsos gitu ya. Suka sekali komen-komen di media sosial gitu ya. Coba kita bayangkan bersama. Bacanya tidak terlalu suka, otomatis minim ilmunya, ya. Lalu suka mainan HP, natap gadget berjam-jam, ditambah paling suka komen di media sosial. Jadi jangan heran jika Indonesia itu kita berarti Bapak Ibu semua ya, jika Indonesia menjadi sasaran empuk ini dari negara-negara luar yang ingin memecah belah NKRI ya. Itu tadi karena kita minat bacanya rendah, suka melihat HP gitu ya, suka komen gitu. Belum tentu kebenaran beritanya kita sudah komen duluan gitu. Jadi kita ini menjadi sasaran empuk. Nah, kalau bisa minat baca kita naikkan, kita tingkatkan, supaya kita ini bisa mengetahui siapa yang kita baca. Jadi kita nggak gampang terprovokasi, tidak gampang
diadu domba oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Begitu Bapak Ibu ya. Maka kenapa sih kita itu penting sekali meningkatkan literasi. Lalu apa saja sih manfaat literasi membaca? Otomatis menambah kosakata. Semakin banyak yang kita baca, kosakata, perbendaharaan kosakata yang kita miliki semakin banyak. Gitu. Lalu memupuk minat dan bakat sejak dini. Nah, membaca itu sebaiknya dimulai sejak kecil. Halo, Ibu. Ya, Terputus. baca dan orang yang suka Oke, baca. Gitu lanjut. ya. Selanjutnya, mendukung keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan persoalan dan mengoptimalkan kerja otak. Bapak Ibu semua, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah eh, otak yang begitu luar biasa. Penyimpanannya bisa berjuta-juta gigabyte begitu ya berdasarkan buku yang saya baca. Jadi alangkah eman-emannya begitu ya kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. HP saja mungkin penyimpanannya cuma berapa giga gitu ya. Otak kita ini penyimpanannya mampu berjuta-juta giga. Tapi tinggal kita manfaatkan dengan baik atau tidak. Begitu Bapak Ibu semua ya. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca siswa? Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Siapa yang bisa membantu saya ya? Faktor internal itu apa saja yang dia bisa mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca siswa? Internal itu yang berasal dari dalam. Kira-kira contohnya apa ya Bapak Ibu ya? Siapa yang mau raise hand untuk bantu saya? Faktor internal. Kira-kira apa saja ya Bapak Ibu ya? Belum ada yang raise hand nih. Halo Bapak Ibu. Oh, Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Bu Fatimah keren sekali loh. Terima kasih Bu Baik, Fatimah. Ibu. Mencoba menjawab. Oke, siap Ibu. Eh, untuk faktor internal ini, faktor berasal dari dalam diri siswa, seperti pembawaan dan kebiasaan. Ini contohnya, kebiasaan. Halo? Halo, halo. Ya, bisa. Jelas ya, Ibu? Jelas, jelas Ibu, jelas. Ya, contohnya yaitu kebiasaan dari rumah, Bu. Bersama dengan orang tua di rumah. Oh, itu ya. Selain itu, pembawaan dari pribadi anak tersebut, tapi juga internalnya di situ, di lingkungan keluarganya sendiri. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Ibu Dewi Ismala, silakan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya sebelumnya tidak menyalakan kameranya dulu soal signal ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, tidak apa-apa Ibu. Baik, pertama saya adalah Dewi Ismalarita dari SD Negeri 1 Kekatung, Tulang Bawang Ibu. Wah, tulang bawang ya Bu ya. Salam kenal Ibu. Silakan Ibu. Di sini saya ingin berbagi, mohon untuk dikoreksi juga ya Bu, yang termasuk dari faktor internal yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca siswa, itu salah satunya adalah dari mulai usianya Bu. Usia dari murid kita itu sendiri, kemudian juga jenis kelaminnya. Jenis kelamin itu juga mempengaruhi sebab menurut buku yang pernah saya baca ya Ibu. Bu Dewi suaranya hilang ya? Atau saya aja? Sepertinya hilang, Bu. Suara Ibu kedengaran di sini. Suaranya hilang, Bu. Tidak ada suara. Hilang suaranya. Sinyal ya Bapak Ibu semua ya. Sinyal. Halo?
Halo, udah kembali lagi. Ya, Ibu Oke. Dewi. Maaf Ibu, ya tadi suaranya ya Ibu ya, signal saya ini sepertinya Bu. Benar. Jadi yang mempengaruhi dari faktor internal itu Hilang lagi ya. Hilang lagi. Hilang lagi suaranya Bu Dewi. Mungkin agak dekat atau gimana Ibu? Atau sinyalnya yang hilang? Mungkin bisa diketik di Gangguan sinyal kayaknya. Ya, diketik di kolom chat aja bisa Bu Dewi Ismala ya Bu ya. Kalau suaranya terkendala sinyal bisa diketik di kolom chat ya Bu ya. Jadi faktor internal itu kata Bu Dewi tadi jenis kelamin begitu ya. Selain itu juga ada dari usia anak tersebut. Otomatis kalau usianya masih kecil apalagi bayi gitu ya. Jadi membacanya masih kurang begitu ya. Jadi faktor internal itu antara lain yaitu tentang dari segi minatnya, keinginan dari si anak tersebut begitu ya. Dari motivasinya. Motivasinya ada tidak nih? Lalu dari kemampuan intelijensinya gitu ya. Lalu faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa itu. Contohnya apa? Mungkin bisa pengaruh TV dan HP ya zaman. Enggak, itu uang mama itu 10.000. 10.000 apa Bu? Siapa suaranya yang bocor ya Mas ya? Enggak di mute. Oke. Jadi bisa pengaruh TV, HP zaman sekarang itu sangat luar biasa ya. Jika kita sebagai orang tua tidak bisa menyaring, tidak bisa mengawasi penggunaan gadget gitu ya. Tentu itu akan bisa berdampak kepada anak kita, dampak positif ataupun negatif. Kalau kita bisa mengarahkan, bisa membimbing, bisa mendapatkan dampak yang positif. Tapi jika kita tidak bisa mengawasi sebagai orang tua, tentu akan banyak dampak negatif yang bisa kita rasakan ya dari anak-anak kita bermain HP begitu. Jadi peran orang tua di sini kembali lagi sangat penting ya untuk perkembangan anak kita. Lalu eksternal yang lainnya itu adalah teman. Jangan sampai anak-anak kita keliru ya dalam memilih teman dalam bergaul. Karena itu bisa mempengaruhi anak kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang disebabkan oleh salah bergaul gitu. Lalu faktor eksternal yang lainnya adalah kemampuan guru. Wah, kita sebagai guru sangat mempunyai peran nih ya. Mempunyai peran dalam menentukan atau dalam mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca siswa. Gitu. Lalu terkait adanya sarana dan prasarana. Memadai atau tidak. Ketika seorang anak ingin membaca, seandainya di sekolahan ya, ada perpustakaannya apa tidak, kan begitu itu. Termasuk sarana dan prasarana. Kita ada teknologi semakin canggih, lalu ada koleksi buku perpustakaan yang kurang. Anak-anaknya sudah senang membaca, tapi buku di perpustakaannya adanya cuma buku pelajaran. Buku ceritanya kurang begitu. Itu juga bisa mempengaruhi minat baca siswa, terutama kalau untuk anak kalau kelas sekolah dasar ya, kelas rendah itu baca buku yang tulisan semua itu kurang suka. Jadi anak-anak itu sukanya baca buku yang banyak gambarnya. Nah, kebanyakan buku cerita yang ada di perpustakaan kita itu yang tulisan semua gitu. Jadi anak-anak kelas rendah itu mereka kurang minatnya untuk membaca, begitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah pelayan perpustakaannya kurang ramah. Nah, ini ternyata juga mempengaruhi tentang tinggi rendahnya minat baca siswa ya. Kalau datang ke perpustakaan yang jaga itu senyum ramah, nah anak-anak akan senang datang. Wah, besok datang lagi lah ke perpustakaan. Ibu si A itu ramah banget loh. Nah, itu ya. Tapi ketika datang ke perpustakaan yang menjaga perpustakaan cemberut, memasang muka masam begitu ya, anak akan ketakutan dan besok lagi tidak mau datang ke perpustakaan. Dan ternyata hal itu bisa mempengaruhi Bapak Ibu semua ya, terkait minat baca anak didik kita gitu. Lalu apa saja upaya untuk meningkatkan literasi siswa? Terkait literasi ini pemerintah sangat mendukung ya peningkatan literasi siswa dengan adanya episode 23 Merdeka Belajar yaitu bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Lalu bagaimana sih caranya? Gitu ya. Yang pertama adalah memperkenalkan membaca sejak dini.
Karena kalau sudah besar biasanya sudah terbentuk begitu ya. Nah, membaca ini harus kita mulai sejak dini, bahkan dari dalam kandungan begitu Bapak Ibu ya. Jadi peran orang tua, terutama ibu, itu sangat berperan untuk menentukan tentang minat membaca anak-anak kita. Lalu membuat lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini kalau di sekolah atau di rumah juga bisa ya Bapak Ibu semua ya. Lingkungan belajarnya harus kondusif gitu. Harus aman, nyaman untuk siswa. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ternyata teknologi itu zaman sekarang ya kita harus bisa pandai-pandai menggunakan teknologi. Apalagi di era yang serba digital sekarang ini, teknologi itu sangat membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran. Zaman sekarang sudah tidak zaman lagi kita catat buku saja, begitu ya. Banyak sekali platform-platform yang menyediakan yang bisa membantu kita dalam melakukan proses pembelajaran. Tinggal kita sendiri sebagai guru mau atau tidak memanfaatkannya. Dan ternyata teknologi itu bisa meningkatkan literasi siswa, gitu ya. Lalu mendorong diskusi dan refleksi. Tidak ceramah saja, tapi kita meminta anak didik kita untuk berdiskusi. Karena dengan diskusi banyak karakter yang bisa dibentuk, begitu Bapak Ibu ya. Lalu memberikan umpan balik dan dukungan. Dukungan itu sangat penting buat anak-anak kita Bapak Ibu semua ya. Dukungan sekecil apapun itu, baik itu pujian, itu sangat berpengaruh buat anak didik kita. Nah, ini terkait gerakan literasi sekolah. Ini adalah beberapa momen foto-foto kegiatan literasi ya. Ada perpustakaan keliling, anak-anak membaca, begitu. Kenapa sih perlu gerakan literasi sekolah? Daya saing kita, Indonesia, di tingkat internasional dari nilai PISA itu belum membanggakan karena masih di urutan bawah. Untuk itu, diperlukan sebuah aktivitas atau gerakan yang bisa secara masif membangkitkan minat baca siswa, gitu ya. Lalu apa sih GLS? GLS adalah gerakan literasi sekolah ya. Itu merupakan sebuah upaya, usaha yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Ya, kepala sekolah, dewan guru, siswa, gitu ya. Untuk menumbuhkan minat baca dan menulis. Tujuan utamanya adalah apa? Menjadikan sekolah sebagai tempat yang kondusif untuk belajar sepanjang hayat, di mana setiap individu memiliki kemampuan literasi yang baik. Tujuan gerakan literasi sekolah itu apa saja Bapak Ibu semua? Yang pertama adalah menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Lalu selanjutnya, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah penguatan budi pekerti. Jadi tujuan akhirnya adalah terciptanya budi pekerti atau karakter yang baik dari anak didik kita. Mengapa gerakan literasi sekolah itu penting Bapak Ibu? Jadi banyak sekali ya manfaat dari GLS ini ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan prestasi akademik. Secara otomatis siswa yang senang membaca itu cenderung memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Perlahan-lahan mereka bisa memahami dengan baik materi apa yang sudah mereka baca, yang mereka pelajari. Dan kemampuan berpikir kritisnya akan semakin lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan karakter. Ya, dengan membaca berbagai jenis buku itu dapat memperluas wawasan, meningkatkan empati dan membentuk karakter yang baik. Menyiapkan siswa untuk masa depan. Nah, era informasi seperti sekarang, kemampuan literasi sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Jadi sekarang ini kita siapa yang literat gitu ya, yang bisa memanfaatkan peluang yang ada, itu mereka yang akan bisa berhasil begitu ya. Di mana bisa memanfaatkan tantangan, bisa membaca peluang yang ada. Bisa didapat dengan apa? Dengan kemampuan berliterasi. Gitu. Nah, ini tantangan literasi di sekolah Bapak Ibu ya. Tantangannya adalah kurangnya minat baca. Itu tadi ya, terlalu banyak gadget. Warganya tambah sibuk warganya. Baca. Nah, ini yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah kita. Walaupun di SD kalau gadget itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Karena saya pendidik SD gitu ya. Tapi di rumah. Nah, sekali lagi perlu peran dari
berbagai pihak ya, dari sekolah, juga orang tua di rumah untuk sama-sama mengawasi pemakaian gadget. Gadget itu yang disebut bahasa kerennya setan gepeng itu ya. Itu luar biasa sekali pengaruhnya itu Bapak Ibu. Lalu kurangnya waktu untuk membaca. Kurangnya waktu untuk membaca ini banyak maknanya Bapak Ibu ya. Kurang itu atau tidak disediakan atau memang tidak ada waktu untuk membaca. Begitu. Ini adalah tantangan kita bersama. Peran sekolah dalam meningkatkan literasi itu bagaimana? Gitu ya. Jadi sekolah ini mempunyai peran penting dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Apa saja sih yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan literasi? Salah satunya, yang pertama adalah menyediakan berbagai jenis buku. Jenis buku bacaan yang menarik untuk anak-anak ya Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan buku pelajaran aja, itu di perpustakaan banyak bukunya Bu. Ada ribuan, tapi buku tema. Tapi buku guru dan buku siswa, begitu ya Bapak Ibu ya. Buku bacaan yang lainnya itu sangat-sangat kurang. Gitu. Jadi perlu ditambahkan lagi nih, mungkin Bapak Kepala Sekolahnya ya Bapak ya, bisa eh, disediakan atau dianggarkan dananya nih untuk beli buku tentang buku-buku cerita. Gitu. Lalu mengadakan program literasi, Bapak Ibu ya di sekolahan bisa diadakan. Melatih guru untuk menjadi role modelnya. Bapak Ibu guru sangat berperan penting nih, karena guru itu digugu dan ditiru, ya, memberikan teladan, gitu ya. Jadi sikap kita itu mempengaruhi bagaimana siswa kita. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan. Di sekolah Bapak Ibu semua sudah punya perpustakaan semua ya. Mudah-mudahan punya semua di Mas Uji ini ya. Kalau kita bukunya kurang, bisa bekerja sama dengan perpustakaan di Kabupaten Mesuji, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa bisa ke sana begitu ya, atau bisa berkomunikasi, siapa tahu bisa dipinjamkan buku gitu. Kalau dana hibah, hibah buku, saya kurang paham terkait itu ya Bapak Ibu ya. Contoh kegiatan gerakan literasi sekolah. Nah, ini kegiatannya. Bisa diskusi buku, gitu ya. Diskusi buku ini apa? Membahas isi buku secara bersama-sama. Tujuannya apa sih diskusi buku ini? Bisa merangsang pemikiran kritis dan meningkatkan pemahaman dari peserta didik. Mungkin kalau di SD kelas rendah, untuk diskusi buku ini mungkin bisa dilaksanakan, tapi jarang gitu ya. Kalau untuk SMP, SMA, atau yang kelas tinggi, ini bisa dilakukan. Lomba menulis, nah ini bisa juga diadakan lomba menulis nih. Mau cerita pendek, mau puisi atau esai, itu dapat mendorong siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara tertulis. Kan anak-anak kita ini tidak semuanya berani berbicara. Ada yang sukanya nulis gitu ya. Nah, kita adakan lomba menulis. Kalau untuk sekolah dasar bisa pantun-pantun begitu ya. Saya pernah mencoba ini untuk eh, berpantun gitu ya. Saya kumpulkan pantun anak-anak ini. Lalu pojok baca. Nah, ini saya rasa sekolah-sekolah di Kabupaten Mesuji sudah melaksanakan ini ya. Pojok baca. Dibuat sudah bagus banget. Tapi dimanfaatkan atau tidak, nah itu tergantung kita semua gitu ya. Dibuat bagus-bagus. Setelah 1 bulan biasanya masih dibaca ya Bapak Ibu ya. Pojok bacanya. Atau dibiarkan begitu saja. Lalu ada juga kunjungan perpustakaan, ya. Membawa siswa mengunjungi perpustakaan secara rutin dapat memperkenalkan mereka pada dunia buku yang lebih luas. Nah, ini adalah contoh kegiatan GLS ya. Ada contoh lagi yang lain. Nah, ini membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini sudah dibiasakan ya Bapak Ibu ya di sekolah kita. Sudah, Betul ya? Ibu. Oh, sudah, alhamdulillah. Ya, ini ternyata walaupun hanya sebentar, 15 menit itu, tapi dilakukan secara rutin, itu dampaknya luar biasa untuk siswa. Ya, kalau tidak percaya, coba aja Bapak Ibu ya. Lalu bercerita di depan kelas. Nah, setelah anak-anak membaca cerita, mereka diminta untuk bercerita di depan kelas gitu ya. Ini banyak sekali karakter yang dibentuk. Percaya diri, ya berani, begitu ya. Lalu posterisasi. Kita memasang poster-poster di tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh siswa, gitu ya. Lalu ada pohon literasi, membuat puisi cerpen, ojok baca kelas. Nah, dan memanfaatkan perpustakaan. Perpustakaan ini ternyata sangat luar biasa ya, tapi kadang-kadang jarang dimanfaatkan oleh kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sedikit bahas perpustakaan Bapak Ibu ya.
Perpustakaan itu apa sih? Ternyata perpustakaan itu bukan hanya tempat majang buku saja gitu ya Bapak Ibu ya. Perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Nah, apakah perpustakaan di sekolah kita sudah seperti pengertian ini, begitu ya? Atau perpustakaan kita baru sebagai tempat menyimpan buku saja, gitu. Hanya kita sendiri yang bisa jawab ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa sih tujuan perpustakaan? Berikan layanan kepada pemustaka. Pemustaka itu adalah orang yang datang membaca atau yang memanfaatkan perpustakaan ya Bapak Ibu. Meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keren sekali ya Bapak Ibu ya tujuan perpustakaan ini ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan perpustakaan dengan sebaik mungkin. Nah, sebagai salah satu gerakan meningkatkan literasi sekolah, ayo kita ke perpustakaan ya. Jadi perpustakaannya dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena saya sebagai duta baca juga ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menjadi ujung tombak dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Mesuji ya. Kabupaten Mesuji ini sebuah kabupaten yang luar biasa, sudah punya gedung perpustakaan yang sangat keren ya. Bapak Ibu semua sudah pernah hadir belum yang di Mesuji? Hadir ke perpustakaan Mesuji? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah ya. Jadi kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Kita punya gedung yang bagus, dengan datang ke sana itu akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk anak didik kita ya. Biasanya di sekolahan bosen Bu, di sekolahan terus gitu ya. Sekali-sekali diajak datang ke sana, otomatis itu akan membuat anak merasa lebih senang gitu ya, mendapat pengalaman baru kan begitu. Siapa tahu dengan cara seperti itu bisa menyadarkan anak bahwa eh, ya Allah ternyata membaca itu bagus ya gitu. Membaca itu menyenangkan ya begitu. Karena kita tidak tahu dari jalan yang mana anak-anak bisa mencintai buku dan membaca begitu. Baik, Ibu, dilanjut. Silakan. Kita batasi waktunya, Bu ya, sekitar 5 menit ke depan. Dilanjutkan nanti dengan narasumber yang kedua. Kita ambil untuk tanya jawabnya setelah dua narasumber membawakan paparan ya. Baik, Bu, dilanjut. Silakan. Bu Dwi, rupanya Bu Dwi terpental ya dari ruang Zoom kita. Kita tunggu sebentar. Halo, mohon maaf Bapak Ibu semua ya, saya terpental ini. Oke, Ibu, silakan. Oke, saya ingatkan lagi ya, Bu ya, dengan terbatasnya waktu kita, mungkin sekitar 10 menit lagi, dilanjutkan ke narsum yang kedua. Kita tanya jawabnya di akhir dari dua narsum aja, Bu ya. Oke, siapa? Siapa? Oke, silakan Ibu. Masih 5 menit lagi ya, silakan. Pak. Sedikit lagi. Nah, ini beberapa hasil karya saya Bapak Ibu semua ya. Ini beberapa dokumentasi dari hasil literasi anak-anak ya. Jadi sedikit bercerita, kemarin sekolah kami mendapat juara ketiga lomba bercerita. Ini event ini sudah sebanyak 3 kali, jadi sudah 3 kali sekolah kami menjadi juara 1 di Kabupaten Mesuji, lalu sudah lanjut ke provinsi. Dan ini merupakan salah satu dari literasi begitu ya, Bapak Ibu semua ya. Ini sebenarnya video ya Bapak Ibu ya. Ini adalah video kegiatan saya membacakan cerita. Belum belajar, jadi saya bacakan cerita dulu nih ke anak-anak. Dari Oke. Ini adalah tepuk literasi Bapak Ibu semua. Mungkin bisa bersama-sama. Tepuk literasi.
adalah tepuk literasi Bapak Ibu ya, bisa diajarkan karena didik kita biar tambah semangat begitu. Nah, sekarang kita nyanyi yuk. Bapak Ibu semua boleh di unmute ya. Jadi ini nyanyi lagu yang saya ciptakan. Wow. Lagunya seperti ini Bapak Ibu semua. Boleh di unmute ya. Dibuka speakernya gitu. Kita sama-sama bernyanyi biar tambah semangat gitu. Jadinya begini. Sebentar ya Pak Sohar ya. Ini habis ini selesai Kak. Jadi ini lagunya adalah, Silakan Bu, dilanjut Bu. Kita nyanyi lagi Bu. oke, kita nyanyi ya Pak ya. Jadi jawabnya begini. Mau Oke. baca ilmunya, ayo gemar membaca. Gitu ya. Bapak Ibu jawabnya cuma ayo gemar membaca doang gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Bapak Ibu harapannya ya. Kita mulai ya. Mau banyak ilmu. Ayo gemar Ilmunya. Ayo gemar Ekonominya. Ayo gemar membaca. Bahagia hidupnya. Ayo gemar membaca. Allah tuh. Kalamullah ala taha rasulillah. Lama-lama kok kayak nasi dari ya Ibu ya. Nanti kita lanjutin ya. Oh, instrukturnya belum selesai. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, itulah tadi ya pemaparan materi dari saya. Jadi kesimpulannya adalah literasi itu adalah pengetahuan. Membaca itu adalah tekniknya dan buku adalah fisiknya. Dengan literasi, pengetahuan meningkat, peluang kesuksesan akan semakin besar. Orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan. Dan kebodohan akan sangat dekat dengan kemiskinan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu tidak bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sohar. Baik, terima kasih Bu Sarimiati SPD. Baik, demikian tadi ya paparan yang disampaikan Ibu Dwi Sarimiati SPD mengenai berbagai praktek baik. Selanjutnya kita lanjutkan narasumber kita yang kedua, Bu Wiji Astuti SPD dari Kombel GIS ya, GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah dari SA Negeri 1 Tanjung Raya. Ada Ibu Wiji, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Pak Sohar atas kesempatannya. Gimana Bapak Ibu guru hebat, masih tetap semangat? Semangat. Oke, masih. Semangat Ibu Wiji. Baik, yang terhormat kepada Ibu Wiwi dari PGP Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kemudian Bapak Andi S. Nugraha selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Bapak Sohar selaku MC yang sudah memandu acara kita pada hari ini, Ibu Dwi Sarimiati, sahabat saya tercinta, untuk sama-sama berjuang di bidang literasi. Dan tidak lupa untuk teman-teman semua, para guru hebat yang punya kesempatan luar biasa bisa hadir di webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kali tentunya kita tidak lupa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya karena limpahan karunia dari Allah lah kita bisa berjumpa di acara kali ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dua nikmat yang bisa kita rasakan kali ini adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bisa hadir di sini sehat, itu tentu karena beberapa teman kita mungkin tidak bisa hadir mengikuti kegiatan ini karena ada gangguan kesehatannya. Itu hal yang patut kita syukuri. Yang kedua, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, para peserta yang hadir saat ini tentu adalah mereka yang diberi anugerah dengan kesempatan. Kesempatannya penuh, bisa hadir secara full, baik
fisiknya, hatinya 100% berada di webinar kali ini. Karena ada sebagian teman kita yang tidak bisa hadir secara 100% untuk mengikuti kegiatan ini. Dua hal itu patut kita syukuri sebagai anugerah ilahi pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia mulia, yang ternyata beliau adalah contoh sosok yang sangat literat. Kalau boleh kita ulik bagaimana sejarah manusia hebat ini, bahkan di dalam bukunya Michael Hart, Nabi Muhammad berada di urutan ke-1 dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Apa yang dilakukan oleh manusia luar biasa ini? Ternyata kalau kita ulik sejarahnya, satu hal yang beliau lakukan dan itu merupakan kekuatan perintah dari yang maha pandai, yaitu kegiatan Iqra atau membaca. Seperti tadi yang disampaikan Bu Dwi Sarmiati, bahwa membaca merupakan fondasi awal dalam kegiatan literasi. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita sampaikan, kita mendapatkan vibrasi positif, sehingga kita tersambung untuk terus punya semangat berliterasi. Amin ya rabbal Yang ketiga ini ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kalau belajar ya, ruang belajar ngopi panas ini ya. Mudah-mudahan ini bapak-bapak juga ditemani kopi sehingga bisa lebih menghangatkan suasana. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bergabung di acara ini. Artinya ini betul-betul suatu kolaborasi yang luar biasa, karena biasanya kegiatan yang itu berkaitan dengan sekolah SMP, kemudian SD itu jarang mengadakan kolaborasi dengan yang di tingkat SMA. Kadang kita birokrasinya sedikit berbeda. Tapi alhamdulillah luar biasa, saya salut ini dengan Bapak Kepala Dinas ya, kemudian belajar ngopi panas, kemudian dari PGP Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang sudah mengajak saya untuk berkolaborasi. Kembali lagi seperti yang tadi disampaikan Bu Mia ya, bahwa sebagai narasumber di sini bukan berarti saya lebih pandai dari Bapak Ibu semua, bukan berarti saya sudah banyak berpengalaman, tidak. Di sini saya hanya sedikit berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan. Untuk teori dan segalanya tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Mia ya. Jadi mungkin nanti saya untuk ke praktiknya saja apa yang sudah saya lakukan atau kami lakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Untuk sebelum kita mulai tentu kita awali dulu. Inna a'malu biniat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mari kembali lagi kita mantapkan niat kita bahwa kita mengikuti kegiatan ini adalah semata-mata untuk rasa cinta kita kepada literasi, rasa cinta kita kepada anak negeri, rasa cinta kita kepada profesi kita. Bukan tujuannya nanti hal-hal yang lain. Hanya sekedar dapat sertifikat, itu hanya bonus ya Bapak Ibu. Mari kita bersihkan niat, kita mantapkan bahwa hari ini kita melakukan sesuatu adalah untuk kebaikan. Sehingga itu akan bernilai ibadah dan menjadi pundi-pundi pahala kita kelak. Sehingga kita mendapat keuntungan bukan hanya saja di dunia, tapi juga di akhirat. Mungkin kita awali dulu sebelum saya mulai, kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka. Saya mau tanya, ada yang Bapak Ibu pernah membaca buku ini? Siapa yang sudah pernah baca buku ini? Nanti saya kasih bonus. Silakan Bapak Ibu, ada yang pernah membaca buku ini? Ini adalah buku Pernah, Eden Store. Pernah ya Bu ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ini literasi baca Bapak Ibu sudah luar biasa ini ya. Nah, kemudian apalagi ini ya Bu ya, buku yang ini pasti sudah ini. Oh, pasti sudah. Pasti sudah tonton filmnya juga ya. Filmnya juga sudah. Iya, sudah semua, Masya Allah. Nah,
ketika dulu saya membaca buku ini, itu ada satu hal yang saya pikirkan. Ketika saya melihat di sini ada Andrea Hirata, saat itu hati saya bergeming di dalam hati saya. Kapan ya saya punya buku yang di sini tertulis bukan Andrea Hirata, tapi Wiji Astuti. Itu adalah impian atau afirmasi positif yang dulu pernah singgah di hati saya. Saya baca buku ini tahun 2008, 2007 artinya ya. Kemudian apakah impian atau tadi yang terbesit dalam hati saya itu terwujud? Coba Ibu, terwujud nggak kira-kira? Nah, tebak-tebakan ini. Terwujud. Oh, terwujud. Iya, ya. Terwujud. Ya, jadi saya yakin berarti Bapak Ibu guru hebat sudah tahu betapa pentingnya afirmasi positif dan niat yang itu kita hadirkan dalam kolbu kita suatu saat itu akan menjadi nyata. Dan alhamdulillah akhirnya di tahun 2000 ini diawali di masa Covid, saya akhirnya bisa menulis novel pertama saya yang berjudul Balada Cinta Nanatea. Ini bukti bahwa betapa pentingnya kita menanamkan azam yang kuat di dalam hati kita. Saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu guru yang hebat, setelah ikut webinar ini, harapannya semangat berliterasinya meningkat dan ke depan bagi yang belum pernah mencoba, belum pernah menghasilkan karya, saya pastikan ketika Bapak Ibu semua penuh semangat dan diazamkan niat dalam hati, insya Allah itu akan terbukti. Semangat Bapak Ibu. Semangat. 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 Ya, oke, baik ya. Baiklah, izinkan saya untuk share screen praktik baik dari yang sudah dilakukan di sekolah kami. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Baiklah, bangkitkan literasi untuk anak negeri. Kenapa saya pilih kalimat bangkitkan literasi untuk anak negeri ya? Bangkitkan. Kalau kita memilih kata bangkitkan, biasanya kata bangkitkan itu bangkit-bangkit. Berarti biasanya posisinya gimana Bapak Ibu? Berdiri. Aneh lagi duduk. Sedang duduk. Sedang duduk. Iya. Semangat. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah semangat kita untuk membangkitkan literasi untuk anak negeri. Kenapa? Semangatnya lagi turun, Bu. Iya, semangatnya lagi turun. Berarti perlu dibangkitkan Bapak Ibu ya. Untuk apa ini? Iya. Kita bangkitkan literasi kita untuk anak negeri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Mia, banyak sekali ya bagaimana kondisi anak-anak kita. Nah, dan literasi merupakan hal yang sangat penting untuk bisa meraih kesuksesan, meraih masa depan gitu. Baik, sebelum itu perkenalkan dulu, tadi kata Bu Mia nggak kenal maka nggak sayang ya. Saya beberapa peserta ini sudah banyak yang kenal dengan saya sih. Kalau yang dari Mesuji terutama dari SMA Tanjung Raya ya. Wongi Dewi bahasa Jawanya ya. Oke ya. Kemudian Bu Mia nih alhamdulillah ini saya ketemu sama Bu Mia ini juga gara-gara kegiatan literasi nih. Kalau saya tidak cinta kepada literasi, kayaknya saya nggak bisa bertemu dengan Bu Mia. Dan tentu saya tidak bisa hadir di acara webinar yang luar biasa ini. Artinya dengan literasi terbukti kita bisa saling berkolaborasi dan mempererat tali silaturahmi. Ini alamat saya di Brabasan, Bu. Yang berada di Mesuji boleh mampir tepat di depan SMA Tanjung Raya. Saya ngajar di SMA Tanjung Raya sejak tahun 1999 sampai sekarang. Itu ya, kemudian saya mulai mencintai literasi
Belum lama sih Bu ya, mulai mencintai literasi. Ternyata literasi itu asik. Nah, gitu ya. Semakin mencintai, semakin asik. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan. Nanti untuk lebih ininya kita bisa saling berchat-chat ria gitu, dan saya siap menjalin kebersamaan dengan Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di webinar kali ini. Oke, Ibu, apa kabar literasi di sekolah kita hari ini, Bapak Ibu? Bagaimana kabar literasi di sekolah Bapak Ibu? Silakan. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah masih alhamdulillah. berjalan, Ibu. Sedang Baik, Bu. berjalan. Ada yang literasinya sedang terpuruk? Atau sedang mati suri? Tidak ada ya? Ya, Bu. Tidak ada ya Pak ya, Bapak Ibu ya, luar biasa. Berarti literasinya sudah berjalan semua. Nah, ini tadi fakta-fakta terkini yang berkaitan dengan literasi tadi sudah disampaikan Bu Mia. Saya cepat saja ya, tentang minat baca yang rendah, kemudian koleksi bacaan yang kurang, kemudian gadget is the best friend. Ini bagi anak-anak ternyata masih banyak memanfaatkan gadgetnya itu ternyata bukan untuk berliterasi. Ini fakta-fakta, ini masih banyak fakta-fakta yang lain yang mungkin nanti bisa Ibu tambahkan ketika nanti forum diskusi kita. Ya, lalu dengan fakta-fakta seperti ini, minat baca yang rendah, koleksi bacaan yang kurang, kemudian anak-anak yang masih terlalu dekat dengan gadgetnya dan itu bukan digunakan untuk literasi, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita tidak bisa hanya melihat data, nilai PISA kita rendah, kita berada di peringkat 2 dari bawah. Nilai baca kita tadi Bapak Andi sampaikan skornya 60 untuk SMP, 63 untuk SD. Ini betul-betul sesuatu yang sangat miris. Apakah kita akan diam? Lalu apa yang harus kita lakukan? Padahal kita tahu literasi dan pengetahuan akan menghilangkan kegelapan. Nah, berarti kita sebagai pendidik, sebagai guru, mungkin di sini sebagai kepala sekolah, pengawas, kita harus melakukan sesuatu. Untuk bisa melakukan sesuatu, tentu kita harus punya semangat dulu. Ya, ini ayo semangat Bapak Ibu ya. Berarti kalau saya katakan ayo, artinya semangat ini saya tidak menyuruh semangat, tapi ayo, mari kita bersemangat. Bagaimana semangat kita ini bisa bangkit? Ya, tentu kita harus mulai dulu. Siapa yang akan memulai semangat literasi ini? Ya, kita harus berangkat. Dimulai dari diri kita, ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Berarti dimulai dari kita yang hadir di webinar ini, mulai terus semangat untuk bisa membangkitkan literasi. Kemudian kita mulai dari hal yang sederhana. Kita nggak usah kepada sesuatu yang rumit, yang kompleks. Kita mulai dari sesuatu yang kecil saja. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dekat dengan diri kita. Kemudian mulai dari sekarang. Nah, ini penting ya. Karena sering kita ketika sudah mendapat tambahan wawasan, ketika kita webinar, ketika kita seminar, lokakarya, BIMTEK, itu apa yang kita dapatkan kadang itu seiring berjalannya waktu itu tiba-tiba menipis kembali, lama-lama hilang. Nah, untuk itu jangan tunda. Ketika semangat itu datang, mulai dari sekarang. Nah, ini saya langsung membagikan praktik baik apa saja yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Raya untuk meningkatkan literasi. Ini ada ada yang terbuka mic-nya ya. Baik ya. Mic-nya dimatikan dulu. Ya, Bapak. Oke, motivasi dan sosialisasi guru dan siswa. Oh, bisa.
Bagaimana Bapak Ibu? Suara saya masih terdengar? Masih Ibu, masih Ibu. Iya. Tidak dengar suaranya, Bu. Halo Bu Widi, terputus atau tidak ada Suaranya suara? nggak kedengeran. Hilang. Mute, Bu. Mute. Dibuka dulu speakernya. Punya Bu Wiji itu di-mute-in ya. Sudah terdengar Ibu? Oke, Ya, terdengar Ibu, Bu. Oke, sudah ya. terdengar. Baik, dilanjut Bu. Baik, ini praktik yang sudah dilakukan di sekolah kami itu ada motivasi dan sosialisasi, kemudian guru dan siswa berkarya, pengadaan pojok baca dan mading, pelatihan literasi dan pemilihan duta literasi. Untuk kegiatan yang sedang dan sedang dan akan ini adalah pemilihan duta literasi. Ini alhamdulillah kemarin baru sampai tahap tes tertulis, kemudian terpilih 10 finalis, insya Allah akan dilanjutkan nanti akhir Agustus untuk grand final pemilihan duta literasi di sekolah kami. Kemudian untuk pojok baca dan mading ini juga sedang dalam proses, dalam berjalan. Nah, untuk kegiatan yang sudah kami lakukan dan sudah menghasilkan suatu bukti karya, ini adalah motivasi dan sosialisasi, guru dan siswa berkarya, dan pelatihan literasi. Oke. Ini kegiatan motivasi dan sosialisasi bagaimana kami dari tim GLS Mansatara berusaha untuk membangkitkan motivasi dari para siswa itu dengan mengadakan kegiatan motivasi dan sosialisasi. Kebetulan waktu itu kami yang kami undang adalah orang yang terdekat dengan siswa. Jadi kebetulan kami mengundang Pak Manda, ini adalah alumni SMA Tanjung Raya. Beliau sekarang sudah bertugas di pendidikan. Artinya kami ingin mendekatkan fakta kepada siswa, ada alumni Semansatara yang kini sudah menuai kesuksesan di karirnya dan itu ditunjang dengan literasi. Ya, jadi langsung nyata orang terdekat memberikan motivasi itu harapan kami lebih kena gitu ya. Jadi kemudian dari motivasi dan literasi sosialisasi, kami juga mengadakan pelatihan literasi. Jadi kami mengundang pelatih. Yang sudah pernah kami adakan adalah pelatihan menulis prosa. Kami mengundang cerpenis dari Bandar Lampung ini Bapak Yulizar Lubai. Dan alhamdulillah setelah pelatihan kami punya target. Anak-anak tidak hanya melakukan pelatihan, tetapi juga harus ada karya yang dihasilkan. Dan alhamdulillah bukti karya siswa kami setelah ikut kegiatan pelatihan itu, alhamdulillah bisa terkumpul, terbit kumpulan cerita pendek Semansatara yang diberi judul Rantai Kalung Perak Naka. Ini sebagai salah satu judul. Ini adalah antologi cerpen karya siswa Semansatara. Ini salah dua orang wakil penulis yang kemarin mewakili untuk mendapat ucapan selamat dari tim GLS dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ini setelah berhasil kekumpulan cerpen, kemudian kami juga mengadakan pelatihan untuk memotivasi berkarya di segmen pantun. Nah, ini alhamdulillah juga sudah berhasil terbit buku kumpulan pantun dengan judul Kidung Cinta untuk Sang Guru. Ini semua berawal dari sesuatu yang dekat dengan siswa, sesuatu yang sederhana. Ungkapan cinta kepada sang guru itu pasti sangat dekat dengan siswa. Dia berusaha mengungkapkan rasa cintanya kepada guru dalam bentuk puisi dan pantun. Kemudian ini juga kumpulan puisi dari Semansatara Pemuda, Mesuji hingga Kerelung Hati ini berawal dari saat menyambut Sumpah Pemuda kami mengadakan lomba penulisan cerpen. Temanya pemuda, Semansatara dan Mesuji. Alhamdulillah akhirnya juga terbit buku kumpulan puisi. Selain siswa, kami juga mengajak guru untuk aktif di bidang literasi karena bagaimanapun juga kembali ke konsep belajar Ki Hajar Dewantara
ingarso sung tuludo. Guru adalah harus menjadi role model. Nggak mungkin kita menyemangati siswa untuk menulis, tapi gurunya tidak memberi contoh untuk menulis. Jadi ini dimulai dari kami tim GLS, kemudian guru-guru, alhamdulillah bisa menghasilkan karya buku. Ini contoh buku solo saya. Semua berawal dari hal-hal yang sederhana. Semua berawal dari sesuatu yang dekat dengan kita. Contohnya buku tentang hikmah COVID-19 ini adalah tentang perenungan saya. Saya melihat apa sih hikmah dari adanya COVID-19. Begitu. Kemudian ini buku puisi tematik biologi. Karena saya mengajar bidang studi biologi, tentu ini sangat dekat dengan saya. Ya. Jadi apa yang saya tulis sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan saya sendiri. Kemudian ini saya juga ikut menulis bersama penulis yang sudah berpengalaman ya. Kemudian beberapa buku antologi, ini ada antologi fiksi mini Tanah Larangan, ini segmennya horor. Kemudian Kabar dari Pucuk Daun, ini adalah segmennya adalah puisi Nusantara. Kemudian ini Hikmah Anak Solih, ini segmennya adalah kisah Islami. Jadi gitu. Kemudian yang baru ini adalah bersama Duta Baca Indonesia, kami menulis, ikut pelatihan, kemudian menulis bersama Bapak Golagong. Ini juga kami alhamdulillah nih bareng sama Bu Mia juga. Tulisan Bu Mia ada di sini, tulisan saya ada di sini. Ini tahun baru fiksi mini. Kemudian ini kemarin tentang tema Palestina juga. Alhamdulillah ini contoh dari karya guru SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Baik, mengapa saya sharing praktik baiknya adalah tentang buku ya, karena ini yang memang sudah dipraktekkan oleh saya. Kebetulan saya segmennya adalah di buku gitu, artinya literasi baca tulis ya. Suatu saat mungkin banyak teman-teman dari Semansatara juga siap untuk sharing, untuk berbagi praktik baik untuk literasi digital. Misalnya ada Bu Reni, ada Bu Dea, itu ahlinya digital. Kemudian ada literasi finansial misalnya, itu ada lagi ya. Artinya memang kita berkolaborasi, siapa yang punya bakat di literasi tertentu, itu yang berbagi untuk kemajuan literasi SMA Tanjung Raya. Jadi kebetulan saya memang mencintai buku. Saya juga tidak tahu mengapa saya mencintai buku, karena buku saya terinspirasi dengan tokoh besar Indonesia. Bapak Ibu tahu semua ya siapa? Bapak siapa ini? Muhammad Hatta. Iya, Bapak Muhammad Hatta, luar biasa. Ada kata Bapak Muhammad Hatta, kalian boleh memenjarakanku di mana saja selama dengan buku. Karena dengan buku aku bebas. Luar biasa beliau ini. Kalau kita membaca sejarahnya, ketika beliau diasingkan di penjara saja, beliau ditemani dengan beberapa peti bukunya. Artinya, penjara yang menurut kita itu adalah memenjarakan fisik kita, tapi dengan buku kita bisa bebas. Luar biasa. Penjara tidak ada rasanya dengan buku. Demikian juga Bapak Habibie dengan kata-katanya, buku adalah istana saya. Artinya istana adalah gambaran sesuatu yang nikmat, gambaran sesuatu yang megah. Dan itu diwakili oleh buku, kata Bapak Habibie. Luar biasa. Ini contoh tokoh-tokoh yang menginspirasi. Ternyata dengan buku itu mampu membebaskan seseorang yang terpenjara. Mampu mensukseskan orang yang belum sukses. Mampu meningkatkan ekonomi orang yang ekonominya sedang terpuruk. Dan itu banyak. Mampu merekatkan hubungan pasangan yang tadinya retak bisa bersatu kembali, itu juga dengan buku. Nah, artinya buku memang betul-betul sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa menemukan. Nanti akan kita diskusikan apa sih kelebihan buku dan lain sebagainya. Kenapa sih memilih buku? Kenapa enggak yang digital? Itu ya, semua punya plus minusnya. Baik, mungkin itu praktik baik yang bisa saya bagikan. Belum banyak Bapak Ibu, belum banyak, tapi tetap kita tidak boleh patah semangat. Terus maju literasi demi anak negeri. Terakhir, mungkin saya sampaikan dulu.
satu pantun ya Bapak Ibu ya. Oke, saya untuk penutup ini satu pantun. Jalan-jalan ke Mesuji. Cakep. Jangan lupa mampir ke Taman Kehati. Cakep. Ayo majukan literasi demi masa depan anak negeri. Mantap. Keren. Baik, terima kasih Pak Sohar. Saya kembalikan kepada Bapak selaku MC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wih, baik ya kita lanjut Bu ya. Demikian tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi ya tiga mantap, narasumber mantap. kita sampaikan tentang literasi. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, sharing dengan narsum kita. Kami persilahkan. Silakan nanti mungkin ke Bu Dwi atau Bu Wiji yang ada yang mau tanya, yang akan memberi jawaban nanti. Kami persilahkan kepada peserta webinar. Ada yang mau sharing, tanya-tanya silakan. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kita pada hari ini. Ayo silakan Ibu Bapak. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu silahkan ada di kolom chat karena mungkin kegiatan kita ada sertifikat ya. Jadi biodatanya dibutuhkan. Kami ingatkan lagi untuk mengisi nama, mungkin asal sekolah, jangan sampai salah. Silakan Ibu Bapak yang belum mengisi daftar hadir sambil menunggu sekiranya mungkin ada sharing atau pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan. Izin Bapak, saya raise hand. Oke, dari Ibu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini sekedar sharing ya Pak, tapi juga nanti saya mohon untuk mudah-mudahan ada solusi yang saya dapatkan begitu ya Pak. Sharing ini berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi. Ini pengalaman untuk di sekolah saya Pak. Kami kan sekolahnya kecil. Walaupun sudah ada perpustakaan, tapi di perpustakaan kami itu 80% itu bukunya buku pelajaran. Jadi anak-anak itu memang kurang tertarik untuk baca buku di perpustakaan. Halo? Iya, silakan Bu. Jelas suaranya. Pernah saya coba, kebetulan kan saya mengajar pendidikan agama Islam ya, Pak. Saya coba anak-anak, saya ajak ke perpustakaan, yuk silakan anak-anak kita sekarang baca, silakan ambil buku yang anak-anak suka, buku apa saja. Nah ternyata yang diambil itu rata-rata adalah buku yang bergambar, kan masih SD Pak ya. Jadi hanya yang dipegang itu buku ensiklopedia yang ada gambar-gambar begitu. Bahkan untuk pelajaran saya sebenarnya banyak buku literasinya, buku bacaannya khusus pelajaran pendidikan agama Islam ada kisah Nabi dan lain sebagainya itu banyak sekali, tapi jarang, hanya beberapa saja yang pegang. Nah itu kami tidak memenang katanya. Kemudian beberapa bulan yang lalu sekolah kami kan ada kunjungan dari perpustakaan daerah nih Mas Suji. Kami sampaikan Pak, buku untuk bacaan anak-anak ini kami masih sangat kurang. Kira-kira bisa nggak sih rekom untuk mungkin dikasih bantuan buku cerita-cerita, kemudian buku yang bisa menarik minat baca anak begitu kan. Karena saya juga sudah
konsultasi ke Dinas Pendidikan, bisa nggak sih anggaran BOS ini diselipkan untuk beli buku cerita, begitu kan? Ternyata sampai saat ini saya belum mendapat jawaban itu. Jadi memang persediaan buku-buku itu masih sangat kurang. Bahkan di lulusan yang kelas 6 kemarin kami minta kenang-kenangan dari wali murid, itu minimal satu wali murid itu 3 buku, khusus buku cerita. Tetapi yang ada ketika beliau-beliau ke sekolah bawa buku, ya yang ada intinya buku hanya full bacaan untuk yang gambar-gambar itu masih sangat kurang, sehingga ya intinya buku-buku yang menarik minat baca siswa, apalagi anak SD kan masih identik dengan warna-warna begitu ya Pak, itu masih kurang. Kira-kira Pak, ini Bu Dwi, kira-kira solusinya bagaimana? Kemudian langkah apa yang bisa kami lakukan sebagai guru untuk menarik minat baca siswa dengan ketersediaan buku yang memang terbatas? Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, tadi gimana tanggapannya dari narasumber kita ya? Kami persilakan apa dari Bu Dwi dulu atau Bu Wiji, ini tanggapannya gimana? Silakan ya. Bapak ya. Terima kasih. Oke. Bu Fatimah tadi ya sudah bertanya ya? Ya Ibu. Terima kasih Bu Fatimah ya atas sharingnya yang luar biasa ya. Memang buku sarana prasarana itu sangat menunjang ya. Jika memang bukunya kurang, gitu kan, itu tentu menjadi hambatan buat kita gitu ya, untuk bagaimana Masuk berani itu. ini masih bocor ya. Masuk kemudian. Siap apa ini? Siapa? Itulah belum pencerita tadi. Ya, Bapak Mohon Bapak Ibu bisukan dulu. Jadi biar enak gitu kita berdiskusinya ya. Jadi kalau memang bukunya itu masih kurang, yang ada beberapa langkah ya Bu Fatimah, mungkin nanti bisa. Jadi kemarin itu alhamdulillah berkat literasi ini ya, anak kami ke provinsi, di perpustakaan Provinsi Lampung begitu ya, dan saya bertemu dengan salah seorang dari Balai Bahasa begitu, dan ngobrol gitu kan, itu bisa mendapatkan hibah buku Bu ya. Nanti jika Ibu menginginkan mendapatkan hibah buku, Ibu nanti bisa japri ke saya ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut gitu ya. Kalau untuk terkait biar bisa mendapatkan buku gitu ya. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya. Karena kemarin hasil obrolannya begitu gitu. Mudah-mudahan bisa membantu koleksi buku yang ada di tempat Ibu Fatimah gitu ya. Lalu bagaimana sih dengan caranya kalau koleksi bukunya terbatas nih, supaya anak-anaknya senang baca gitu ya? Ibu bisa dengan membacakan cerita, Bu. Jadi kalau dengan Ibu mendongeng atau bercerita, itu tidak terlalu butuh banyak buku gitu ya. Satu persatu dibacakan, Ibu ceritakan, Ibu dongengkan dengan cara yang menarik, itu juga bisa meningkatkan minat baca anak gitu. Anak-anak akan semakin penasaran, Bu besok Ibu cerita apa lagi ya gitu. Jadi bisa salah satu dengan Ibu yang bercerita gitu. Gurunya yang mendongengkan dari buku itu. Itu seperti itu Ibu Fatimah ya. Monggo jika mau menambahkan dipersilahkan. Terima kasih Ibu, bisa dicoba. Mungkin ada tanggapan dari Bu Wiji, silakan. Terima kasih Bu Fatimah. Ini saya sharing untuk yang kami lakukan di SMA Tanjung Raya ya. Jadi memang sama di SMA kami juga untuk koleksi bacaan yang non pelajaran itu kurang. Nah kemarin kami punya ide kalau di SMA nih ya. Jadi ketika anak-anak lulus itu kan mereka punya pojok baca. Jadi di kelas itu punya pojok baca yang dimana setiap siswa itu sama wali kelas dimotivasi untuk menyumbangkan bacaannya di pojok baca tersebut. Nah, ketika mereka di kelas 12 dan lulus, jumlah buku yang sudah ditaruh di pojok baca itu disumbangkan ke perpustakaan. Jadi kemarin gitu yang kebetulan saya jadi wali kelas 12, alhamdulillah seluruh murid saya sudah menyumbangkan bukunya yang tadinya ada di pojok baca. Dan rata-rata bagus-bagus buku mereka dan itu bisa menambah
koleksi bacaan yang ada di perpustakaan. Mungkin itu ya, selain kalau kalau yang berkaitan dengan dana sekolah itu pasti yang bisa menjawabnya Bapak Kepala Sekolah gitu ya, atau yang ini ya. Kalau saya yang sudah saya praktekkan itu alhamdulillah. Artinya kalau ini berjalan, misalnya kalau SMA kami ya itu kan ada 5 kelas, misalnya kelas 12. Kalau satu kelasnya jadi 35, berarti kan 35 kalikan 5 udah ratusan tiap tahun bertambah koleksinya, dan itu mereka dengan senang hati karena memang buku mereka adalah buku yang ada di pojok baca kelas. Mereka sudah baca dan teman-temannya juga sudah baca. Itu mungkin sedikit sharing pengalaman yang sudah saya praktekkan. Kebetulan begitu Bu Fatimah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Baik, kalau untuk iya. Silakan Bu, teruskan Bu. dari Bu Wiji tadi ya Pak, sharingnya oke, tapi sepertinya kalau itu diterapkan di SD itu masih sulit sepertinya Bu. Iya, karena kan iya anak-anak tuh pemahaman untuk kebacanya juga masih ini ya Bu, namanya SD. Intinya mereka tuh tertarik dulu mau baca gitu. Jadi itu sudah luar biasa begitu. Sudah Bu Fatimah. Ya sudah Pak, cukup. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu ya Bu Fatimah atas sharingnya. Mungkin karena keterbatasan waktu kita batasin. Mungkin ada 1 atau 2 lagi yang mau sharing atau bertanya ke peserta webinar. Silakan. Mumpung ada Bu Dwi dan Bu Wiji ini yang sudah banyak pengalaman ya. Silakan pada peserta. Izin Pak. Oke Bu. Iya Pak, perkenalkan nama saya Sri Murtina dari UPT SD Negeri 1 Patuman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Kepulauan Seribu. Yes, silakan Bu, teruskan. Ini tadi menambahkan inspirasi saja untuk Ibu Fatimah. Kebetulan di sekolah saya ini sharing ya Bu ya. Jadi di sekolah saya itu setiap kelas memang sudah memiliki pojok baca. Jadi anak-anak itu karena mungkin kalau di perpus mereka bosan, mereka bisa meminjam buku di perpustakaan dengan dengan kesukaan mereka mau bacanya di mana. Namun setelah diajarkan pojok baca, mereka pinjam buku di perpustakaan itu untuk memenuhi ruang baca mereka di pojok baca sekolah atau di kelasnya gitu ya. Nah, setelah itu Bu, kebetulan ya alhamdulillah kalau di SD saya itu kemarin baru saja juga diberikan bantuan buku literasi sepertinya dari provinsi itu ada berapa box kemarin ya, ada 4 box itu untuk dapat bantuan baca buku bacaan gitu. Karena anak-anak dari SD 1 Patoman mungkin dari guru ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, maka imbasnya diberikan bantuan kepada siswa. Nah, selain untuk menumbuh kembangkan literasi pada siswa, kami setiap hari Jumat itu ada beberapa Jumat yang kami namai dengan Jumat literasi membaca dongeng. Jadi nanti anak-anak bisa meminjam buku di perpustakaan dengan dongeng ataupun buku ilmu pelajaran yang lain yang dapat ditampilkan oleh mereka pada saat setelah senam Jumat, Ibu. Jadi di situ termotivasi antara teman yang lain dengan teman yang lain ingin bercerita di depan aula begitu. Kalau sudah senam kan dikumpulkan di lapangan halaman sekolah itu mereka mendengarkan dengan seksama sehingganya setelah mereka selesai berliterasi menceritakan buku bacaan yang mereka baca kepada teman-temannya seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka akan mendapatkan apresiasi dari guru berupa ya seperti hadiah atau makanan begitu Bu. Jadi tidak terlalu mewah sih, hanya sebagai penyemangat begitu Bu. Ya halo. Ya halo. Sudah Bu, ya silakan Bu. Kalau masih ada yang Oh, mau ditambahkan. ya seperti itu Bapak Ibu. Dan kemarin ini terkait dengan ANBK ya, ANBK bagi kami guru SD dan anak-anak kami di SD. Alhamdulillah dengan kegiatan tersebut nilai literasi bacaan pada sekolah kami itu
menjadi hijau gitu. Jadi tidak kuning lagi, Pak. Tahun kemarin kan kuning begitu ya. Jadi alhamdulillah bisa meningkatkan minat baca pada siswa. Seperti itu Ibu, Bapak. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Oke Bu, Assalamualaikum. terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya bacakan salah satu dari chatting kita ya Bu ya untuk mengakhiri kegiatan kita. Ini ada dari SMP Global Madani. Di sini diceritakan bahwa salah satu upaya untuk menambah koleksi buku dengan biaya terjangkau yang kami lakukan adalah dengan membeli buku second atau bekas yang kondisinya masih bagus, ada banyak di Shopee dan lain-lain. Dan kami juga sarankan anak-anak mendonasikan buku saat kelulusan. Nah, ini mungkin salah satu masukan bagi kita, salah satu cara untuk meningkatkan literasi di sekolah kita tadi ya. Mungkin mungkin terakhir ini Ibu untuk menutup kegiatan kita karena sudah sore juga mungkin dari Bu Dwi atau Bu Wiji ada kata-kata akhirnya ini. Saya persilahkan. Oke. Umi dulu atau saya dulu nih? Bu Mia dulu. Oke, habis Bu Mia, Bu Wiji ya. Siap. Oke. Oke, baik. Silahkan Bu. Baik, terima kasih sebagai penutup hari ini, Bapak Ibu semua ya, bahwa literasi itu tidak sulit, tergantung bagaimana niat kita untuk melakukannya. Mari bersama-sama kita niatkan literasi ya. Kita semangat berliterasi mulai dari diri sendiri, Bapak Ibu semua ya. Mulai dari diri sendiri. Kalau sebagai guru, mulai dari gurunya dulu. Insya Allah ke depannya jika kita sama-sama niat, sama-sama semangat dan kita melakukan literasi, maka literasi bisa akan mendunia dan Mesuji bisa semakin jaya dan khususnya untuk semua Lampung ya, kita bisa bersama-sama menuju kejayaan begitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Wiji. Kami tunggu nasihat-nasihatnya Baik. lagi. Terima kasih Bapak. Baiklah, Oke, saya Bu. hanya meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Duta Baca sebelum Bapak Golagong, yaitu Najwa Shihab. Hanya perlu satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada membaca. Ayo, temukan buku itu. Mari jatuh cinta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Baik, Ibu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin nanti kalau bisa ada perlu dengan Bu Wiji, Bu Dwi bisa kontak langsung ya. Siap, Saya Pak, siap, Pak. sebagai pembawa acara, ya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa ikut di webinar lagi setiap Jumat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak dan Ibu. wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Wiji, Bu Dwi Sarinyati, terima kasih banyak. Banget, langsung dipakai dimainin dong ayunannya. Bapak Ibu izin menutup room Zoom. Untuk link absen ada di kolom chat tadi. Itu nanti akan dikirimkan ke email ya Bu sertifikatnya. Iya, Nanti Bu. silakan dicek emailnya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa di copy dulu link absensinya karena room Zoom akan segera ditutup. Terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Bye-bye. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu hebat. Bye-bye. Terima kasih. Yang hebat. Mantap.